Ya, baik, kita mulai pembahasan untuk materi inventory, manajemen inventory perhotelan ya. Jadi kemarin kita sudah bisa membuat template seperti ini. Jadi kalau dilihat kembali di rootnya, kita diarahkan ke view welcome, kemudian di view welcome ini sudah ada sudah ada beberapa bagian-bagian atau template yang sudah kita buat. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan ya proses membuat fitur-fitur yang tersedia di aplikasi kita. Paling tidak hari ini saya ingin menyampaikan secara bertahap, kita akan buat dulu fitur untuk melengkapi informasi yang ada di barang atau item atau inventory. Kita tahu bahwa setiap barang itu pasti punya kategori dan supplier. Jadi kita akan bikin dua itu dulu, ya, kategori dan juga supplier. Nah, di sini di fitur dashboard ini saya akan perbaiki di sebelah kiri ini ya, di sebelah kiri kita bilangnya di sini sidebar ya. Di sidebar ini barangkali kita tidak perlu UL-nya ini, kita sedikit perbaiki. Kemudian nggak perlu ada panah ke bawah sehingga di sini dihapus. Oke, kita cek dulu. Oke, dashboard ya, dashboard. Kemudian di bawahnya, nah ini ada theme generate. Kita akan buat terlebih dahulu supplier atau data supplier. Nah, nanti pada saat supplier itu nanti kita akan arahkan ke lokasi yaitu supplier. Ya, oke. Sebentar kok hilang. Ya, sementara ini dulu. Nanti href-nya atau yang lain kita bisa perbaiki menyusul. Ya, ini ya, kalau kita klik di supplier, kita perhatikan akan ditangkap ya controller supplier di sini. Ya, baik, sudah mulai kelihatan ya. Lanjut, untuk membuat data atau tampilan supplier, kita akan bikin CRUD supplier, tambah, kemudian edit dan hapus ya. Kita perlu bantuan ChatGPT. Kita cek di sini ya. Ya, kita perlu bantuan ChatGPT. Saya akan bilang di sini, lanjutkan membuat modul supplier, diawali dengan controller, kemudian model dan view, serta database supplier. Ya, coba kita cek. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita ingin minta agar dibuatkan controllernya, kemudian modelnya serta view-nya. Perlu saya sampaikan, untuk sementara kita tidak memerlukan fitur untuk login terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak perlu fitur untuk login. Bentar. Agak lambat, coba cek lagi.
Ya, kita pastikan sudah berjalan. Ya, kita minta dibuatkan modul supplier. Pertama buat migration dulu, ya seperti ini. PHP Artisan supplier ya, ini kita bisa copy, kita jalankan di kita punya terminal yang lain. Ya, kita bikin migrasi. Jadi di sini nanti ada di database ada migrasi yang baru terbentuk, yaitu supplier. Ya, nah karena kita sudah berhubungan dengan database, kita sudah mulai menggunakan database. Saya akan edit terlebih dahulu di .env-nya ini ya. Saya ingin terlebih dahulu aktifkan di .env. Ada beberapa hal yang perlu kita ubah ya, terutama di sini. Di sini ya, ini bukan SQLite tapi MySQL. Kemudian nama database-nya kita sesuaikan DB inventory. Sebentar saya akan cek kembali ya, apakah database ini masih available atau masih bisa dipakai. Bentar, saya akan cek dulu. Berarti saya benar-benar menggunakan XAMPP, versi XAMPP-nya. Untuk database saya menggunakan XAMPP ya, versi 82. Saya aktifkan dulu XAMPP-nya. Yang perlu saya informasikan bahwa XAMPP saya sedikit berbeda karena dia berjalan di port 88. Kita pastikan MySQL-nya sudah, portnya belum muncul nih. Coba kita cek kembali. Ingat portnya 88, sehingga saya bilangnya localhost .288. Ya, di PHP MyAdmin saya akan cek dulu apakah DB inventory ini masih tersedia atau sudah pernah saya pakai. Kita pastikan dulu. Sambilan ya, kita juga nanti cek ya di sini untuk database supplier itu akan dibuatkan model seperti ini, name, phone, email, address ya, kemudian di migrate ya. Saya ingin mengulang lagi ya. Di sini ada name, phone, email, address. Untuk supplier ya, kita menginginkan nama, oke, boleh ya, kemudian nomor telepon, oke, nama, address, nomor telepon, kontak person ya, kontak person, kemudian status ya, status aktif atau tidak aktif ya. Saya ingin perbaiki ini data, penulisan data untuk supplier ya. Saya akan ketik ini, ulangi kembali. Data supplier, nama, alamat, kemudian nama, alamat, oke, email mungkin ya, kontak person, kemudian HP ya, cukup. Status dalam kurung aktif, non aktif.
nonaktif ya. Jadi nanti supplier itu bisa kita aktif atau nonaktifkan, disesuaikan. Oke, kita minta kembali. Jadi data suppliernya kita akan kita minta kembali biar disesuaikan ya. Jadi ini sudah data suppliernya sudah diubah ya, termasuk statusnya defaultnya aktif ya. Ya, lanjut. Tadi database-nya saya buat yaitu DB inventory, DB inventory. Oh, DB inventory sudah ada ya. DB inventory sudah ada. Coba kalau DB dash inventory, DB dash inventory kayaknya belum ada. Ya, jadi sekalipun sedikit berbeda ya, saya akan bikin seperti ini. Jadi kita save. Oke, tidak ada masalah. Ini sudah bisa berjalan. Lanjut kita isikan di supplier ini ya, di supplier. Jadi di sini create supplier, ada tabel dan seterusnya. Ini kita sesuaikan sesuaikan dengan yang sudah dibuatkan oleh yang sudah dibuatkan ya. Jadi kita tambahkan ini berarti salin di sini ya, ID-nya sudah. Save. Kemudian void supplier udah. Migration blue script sama ya, migration blueprint schema done. Kemudian tinggal kita migrate ya. Kita migrate biar datanya ini benar-benar dibuatkan. Kita migrate, yes, karena belum ada datanya kita tekan Y saja. Ya, datanya sudah dibuatkan, user dan seterusnya termasuk supplier ini sudah dibuatkan. Kita bisa cek kembali di DB, refresh dulu. DB dash inventory ini ya. Jadi sudah ada di situ termasuk supplier dengan nama menggunakan bahasa Indonesia ya, nama, alamat, email, kontak person dan seterusnya. Oke, sudah. Kita lanjut ke kita minta bantuan ChatGPT ya. Kemudian kita perlu bikin model. Ya, kita perlu bikin model. Modelnya juga kita isi di sini. Kita cek di model untuk supplier. Model supplier belum ada ya. App model supplier. Ini enggak dibuatkan sekalian nih model suppliernya. PHP Artisan apps model supplier. Oke, kita bikin sendiri aja. Supplier pakai S enggak? Ntar coba cek dulu. Supplier.php biasa, enggak pakai S ya. Sudah benar, .php. Ini modelnya. Isi modelnya kita copy saja dari sini. Oh, PHP-nya belum ada. Ya, namespace PHP mirip ya. Ya, sudah. Suppliernya sudah kita buat modelnya, nama, alamat, email, kontak person, HP status. Kemudian kita bikin controllernya, controller untuk supplier ya, make supplier controller dan seterusnya. Kita bikin di sini.
klik kanan saja, langsung dibuatkan supplier controller. Isinya apa saja? Jadi di sini kita sudah minta dibuatkan untuk file index ya, isinya seperti ini. Public index, coba kita cek untuk index ya, masih kosong indeksnya, kita copy begini ya. Indeks akan controller supplier belum kelihatan, jadi di atas ini ya, di atas ini model suppliernya, tambahkan model supplier karena di sini ada error sedikit ya, biar hilang errornya. Index sudah, kemudian di create-nya return view supplier create. Create-nya sudah. Ctrl S, supplier create ya. Ini nanti halaman ya, halaman supplier index, supplier create. Store-nya ini ya. Store-nya agak panjang. Store-nya mulai di sini sampai ini. Store untuk menyimpan data. Base, Ctrl S. Kemudian validate, supplier index berhasil ditambahkan. Lanjut ke edit ya. Editnya itu nanti dia akan buka halaman untuk edit ya. Show buka, nggak ada show-nya atau view ya. Ini editnya sudah. Lanjut ke update ya. Edit dengan update itu berbeda. Yang edit itu membuka halamannya ya, membuka halaman supplier edit. Kalau yang update ini mengupdate datanya. Oke, save. Supplier, kenapa ini suppliernya? Ini function, karena requestnya belum ada ya. Nah, itu problemnya. Oh, ini dia. Lanjut ke destroy, untuk hapus. Ini ya. Tapi hati-hati ya, di sini ada supplier. Di destroy stringnya ini ganti supplier nanti, ID-nya ini ganti supplier. Oke, sekarang semuanya sudah berhasil ya. Kita function store request ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat route-nya ya. Route-nya itu seperti ini ya. Jadi dia akan ke supplier controller. Jadi di route untuk memberikan jalur ya. Jadi ini kita taruh di atas, Ctrl X, taruh di sini, Ctrl V. Jadi kalau nanti yang dipanggil itu resource-nya supplier, dia akan memanggil controller supplier. Jadi sekali lagi kita tidak menggunakan autentikasi ya. Belum menggunakan autentikasi. Nah, sekarang kita akan membuat 3 atau 4 ya. 4 view
yang berhubungan dengan supplier itu. Karena itu di sini ya foldernya dipisahkan. Lokasinya ada di resources, views, dan kita buat folder supplier. Resources, views, ya di sini kita buat folder dulu namanya supplier. Di dalam folder supplier itu nanti kita akan buat index split dan seterusnya ya. Kita copy saja, kemudian kita di bawah supplier ini kita bikin file baru dengan nama index split ya. Lanjut ke create ya, untuk membuat index itu untuk tampilan, create ini untuk tambah data supplier. Lanjut ke edit ya, edit ini untuk menampilkan data editingnya, dan form ini untuk nanti untuk menambah maupun mengedit itu nanti memanfaatkan form ini. Dia menggunakan cara seperti ini, kita ikuti saja form ya. Kita lanjutkan sekarang di index split ya. Nanti kita bisa copy saja untuk indeksnya. Kita lihat di indeks masih kosong, kita paste di situ. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang kita akan perbaiki. Indeks sudah, kemudian create ya. Create-nya kita isi, save, lanjut ke create sudah, ke edit ya. Ke edit. Save, lanjut ke form ya. Jadi sekarang semuanya sudah berisi ya, form, edit, split, dan seterusnya. Jadi ini CRUD yang kita bikin ya. Jadi sekarang coba kita kita jalankan, kita coba reload. Kemudian kita klik data supplier, jadi dia di sini langsung ke supplier, tambah supplier. Nah ini agak aneh, informasinya agak aneh ya. Coba kita klik saja supplier create. Nah ini datanya masih kacau ya, data supplier. Bentar, kita lihat di index layout. Kita lihat di sini di plate ya. Di plate itu, nah harusnya kita punya acuan seperti ini ya, seperti ini di setiap di setiap konten itu kita punya acuannya seperti ini, section konten. Jadi supplier itu kan bagian dari konten ya, sehingga nanti di supplier index ini action, section konten ya. Jadi section kontennya itu harus ngikut yang mirip yang ada di plate ya. Coba kita copy. Di welcome ini ya, Ctrl A, Ctrl C, ke indeks ya, kita taruh di paling atas ya. Ctrl V ya. Nah extend, kemudian section ada content, add content, fluid, dan seterusnya, row, order more info. Berarti mulai sini ya, bikin kolom. Oke, dari sini. Yang bedakan itu dari sini, and kolom ya. Di sini ya. Ini kita hapus ya. Oke, div-nya di sini.
mulai row ya. Jadi di row-nya itu berarti mulai sini tambah supplier dan seterusnya. Ya, jadi di sini nih section ya, section sampai sini table. Ctrl C. Taruh Ctrl X saja, Ctrl X. Taruh di sini di row-nya sini. Ctrl V, Ctrl S. Nah, sekarang kita perbaiki yang di end section ya. Sampai end section ini sudah tidak diperlukan lagi. Coba kita cek. Ya, jadi sekarang untuk tampilan mungkin masih belum begitu sempurna, tapi paling tidak secara layout ini sudah benar. Ada tambah, kemudian ada nama, kontak person, HP, email, dan status dan seterusnya. Coba kita klik tambah sedikit, tambah. Nah, di create ini juga tampilannya kurang tepat ya, di create ya, fitur create. Jadi sama di tampilan create sini ya, itu problemnya sama. Jadi sehingga nanti di indeks ini kita bisa copy yang ada di indeks ini, kita samakan, copy dengan yang ada di create, taruh di atas ya, taruh di atas, Ctrl V. Ya, bikin row ini kita hapus dari sini sampai sini, kita hapus. Isinya adalah form ini ya, Ctrl X, taruh di sini, bikin row. Taruh, ada yang hilang nih, content fluid. Ntar ya, kita cek lagi nanti. Ctrl S. Nanti kita cek lagi, mudah-mudahan aman. Ctrl S. Coba sekarang kita reload lagi, kita klik tambah supplier, create. Ya, ini dia nama supplier dan seterusnya. Masih fluid, supplier, row, container. Sebentar, form action ya, bikin row. Kelasnya row ya, container fluid kelas row. Ini yang hilang nih, copy. Bikin row-nya itu kayak seperti ini. Kemudian div-nya kurang ya, div-nya kayaknya kurang. Oh, sudah, div-nya otomatis dibuatkan. Lanjut. Create ya. Problem yang lain adalah di suppliers, layout apps, end section. Nah, ini mana kurang div ya, div-nya kurang. Ya, cek dulu, pastikan nggak ada yang salah. Nah, ini nama supplier dan seterusnya sudah muncul ya, cuman layoutnya saja yang error ya. Layoutnya error itu salah satu penyebabnya di sini kayaknya, di bleed ini, div bleed. Sebentar, create. Include supplier form. Ini ya, supplier dot form, supplier form, include supplier form. Sebenarnya sudah benar. Konten simpan. Di supplier ini kenapa ya? Ya, baru kita lihat di sini di inspeksi konsol.
konsol admin LTE supplier admin LTE ini ya, supplier admin LTE CSS admin LTE. Di supplier admin oke. Gini, pada saat kita buat apa namanya app ya, di app ini admin LTE ya, di app atau di header ya, di header head ya, ini head admin ya, ini kan problemnya di sini ya, problemnya di sini style sheetnya ini ya. Jadi ini kita kasih begini ya, aset Ctrl S, coba ya, aset petik ini, tanda petik 2 ini begini modelnya, save, kok petik 1 href sebentar. Penulisannya style sheet aset href aset. Yang benar coba kita cek ya. Bentar, kita tanya aja kalau ribet itu. Gini, perbaiki coding ini. Gini ya, aset jadi modelnya itu seperti ini ya. Jadi apa namanya, biar kita tahu lah, salah penulisan ya. Bentar, aset pakai S kayaknya, assets, kemudian begini dia, kemudian petik, baru admin LTE dan seterusnya ini ya, gitu ya. Ctrl X, taruh di sini, aset begini, coba aset. Nah sebentar, cek lagi, petik aset T2 aset ya, aset seperti ini tulisannya, ada href-nya ini. Ya berarti ini di sini petik ya, kemudian aset begini dia ya, admin LTE ya. Jadi di antara ini ya, CSS, Ctrl X, beginilah harusnya, sehingga nanti sudah benar ya. Ini tuh ada banyak. Benar. Ini banyak errornya ini. Ini error. Bentar, kita
perbaiki errornya. Ini ke sini ya, sudah beres. Masih ada error. Bentar. Ref aset. Ini kok ada aset, ada error lagi nih. Oh, aset double ya. Ya. Save ya. Ya, coba kita lihat admin LTE CSS-nya. Kalau dibuat seperti yang tadi, karena ini problemnya di sana, reload. Ya, sudah mulai benar ya, sudah benar ya. Karena lokasi ini, lokasi yang di relatifnya yang salah. Jadi di sini otomatis masuk ke supplier dia. Set image CSS admin supplier ya, admin LTE CSS ya. Jadi yang lain nanti disesuaikan. Mana saja yang disesuaikan, sebentar. Href ini ya. Oh ini dia, ini preloadnya ini juga harus disesuaikan. Asap ya, begini aja mungkin. Nah, baru kemudian ini dimasukkan ke dalam Ctrl X, taruh di sini, Ctrl V, ini dihapus, Ctrl S, aman. Coba dari atas, ini tidak ada href, ini href udah benar. Hrefnya ke terakhir di script ya, script blade. Nah ini CS nya ya. Jadi kan begini kan, aset T begini lah, admin LTE JavaScript, Ctrl X, paste di sini. Kemudian ini hapus, Ctrl S. Ada lagi JDN DA. Oke, kayaknya sudah beres. Ada supplier image, image-nya kena, image sama image, ada 2 image ya, tinggal 2 image itu aja yang image-nya ya. Image itu kita lupa ada di head apa di mana dia, di header ya, di header kayaknya. Oh ini dia image-nya, ada 2 ya, sama set T ini. Dimasukkan aja dah semuanya biar nanti di cut aja dari dalam. Ctrl X, Ctrl V, ini diperbaiki ya. Ada image lagi, Ctrl F, IMG gitu aja. Ini sudah, ini bawahnya ini ya, aset ya, Ctrl X, Ctrl Z dulu, Ctrl X, paste admin LTE nya ya, sip. Mudah-mudahan sudah beres.
Ya sudah ya, nama supplier, statusnya sudah ada semua. Coba kita ABC, alamat Gianyar, kita cek dulu emailnya abc@gmail.com, kontak personnya bebas, nomor HP-nya bebas, status aktif simpan. Cek dulu supplier ya, oke ya, sudah ya, supplier berhasil ditambahkan status aktif. Nah sekarang kita klik dulu edit. Gimana kalau edit, apakah ini masih berfungsi? Klik edit, karena nanti yang akan dipanggil adalah ya ini ya, supplier tidak didefinisikan, error ya. Variabel supplier ya, variabel supplier diedit, variabel supplier diedit. Nah kita perlu cek nih supplier controller ya. Gini deh, saya copy ya, biar kita kita tanya saja ke sini, ke mana, perbaiki ChatGPT, perbaiki. Ya, jadi variabel suppliernya kita biar tahu ya, sebenarnya yang tidak di sini create supplier, create edit, benar ini sebenarnya yang kompak supplier. Nah coba kita cek yang terutama bagian paling atas ini, function edit dan function update. Di controller function edit, nah ini kan edit dia pakai string ya. Nah ini yang enggak, yang kita ketemukan ya, di edit itu dia pakai string, sedangkan di sini supplier ya. Jadi kita ketemu ya penyebab utamanya. So mungkin dia pakai string, nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena show kan tidak dipakai ya. Kemudian kalau di update request supplier. Oke, sudah. Coba kita cek apakah problemnya selesai. Iya, selesai ya. Jadi untuk nama suppliernya sudah bisa diedit, kontaknya kita perbaiki ABCDE. Coba kita cek update ABCDE, sudah benar. Kalau hapus gimana? Saya tambahkan dulu data asal biar gampang dihapus. Email harus ada, admin asal aja, kontak person asal, HP asal, status aktif. Ini data asal yang ingin saya hapus, ini data asal ya. Kemudian klik hapus data supplier, oke, terhapus ya. Jadi sudah itu ya. Jadi sudah sekarang sudah seluruh kita sudah bisa melakukan CRUD terhadap data supplier. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan untuk data kategori barang atau kategori inventory ya.